Bab 911, Nama, Penguasa Dunia. Aku menjadi penguasa gurun sejak awal. Penulis, Ikan Mas Meniup Gelembung. Plus mematikan mengatur ulang. Di ibu kota L, para anggota Blazing Flame Guild yang menyaksikan pertempuran melalui siaran langsung memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tahu bahwa dengan dukungan King Qiu, pertahanan kota Singa akan menjadi sangat kuat. Namun, mereka tidak menyangka akan begitu kuat. Itu 8 legion. Itu adalah kematian seorang komandan pahlawan level 19 dengan potensi setinggi Areng dan satu langkah lagi dari transendensi. Kekuatan serangan seperti itu saja dapat menghancurkan kota sebelum perang dapat dimulai. Rasa duka yang kuat muncul di hati mereka. Meskipun semua orang tahu bahwa serangan Mountain Duke hanyalah sebuah ujian, pasukan yang sebenarnya belum tiba. Tapi dia tidak mungkin begitu pengecut, kan? Pemimpin, forum diskusi membicarakan perang ini dengan heboh. Apakah kita perlu menurunkan suhu? Blazing Flame Guild menganggap konfrontasi dengan King Qiu ini sebagai perhatian utama. Mereka harus memenangkan perang ini untuk menginjak tokoh legendaris ini dan naik tahta. Diskusi yang memanas saat ini telah jauh melampaui harapan awal mereka. Itu akan menjadi pukulan berat bagi Blazing Flame Guild dengan kerugian yang cukup besar. Mereka tidak akan memiliki pikiran seperti itu jika itu terjadi di awal, bahkan jika King Qiu memiliki transenden. Keberadaan seperti apa Blazing Flame Guild itu? Ribuan bangsawan tingkat tinggi memimpin pasukan sejuta. Selain itu, ada Raging Blood Duke, penguasa kerajaan L, yang memiliki segerombolan prajurit tingkat atas untuk diandalkan. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa kalah dari seorang pemain? Namun, tamparan King Qiu yang tanpa ampun membuat harga diri mereka melayang dalam pertempuran pertama. Pertunjukan King Qiu tentang metode bawahannya mengingatkan mereka mengapa pihak lain adalah legenda, seorang raja yang diakui oleh semua pemain. Emosi lain secara alami akan muncul di hati pemimpin serikat. Dia berusia awal 40-an, dan ide forumnya adalah Eternal Flame. Dia adalah pemimpin serikat dari Blazing Flame Guild. Dia menoleh untuk melihat rekan-rekannya di sampingnya. Kita sudah mencapai level ini. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Jangan menghargai dirimu sendiri jika kamu ingin melakukan hal-hal besar. Dia harus mengeluarkan chip yang telah dia pertaruhkan tanpa ragu-ragu. Itulah gayanya dalam melakukan sesuatu. Alasan mengapa Blazing Flame Guild dapat tumbuh hingga ketinggiannya saat ini berhubungan langsung dengan metodenya. Terus ikuti rencananya. Kita tidak bisa kalah dari King Qiu, tidak peduli seberapa kuat dia. Jadi bagaimana jika dia King Qiu? Tidak ada musuh dari Blazing Flame Guild kita yang luput dari kematian dalam api. Kirim orang untuk meningkatkan momentum dan membuat pertempuran ini semakin populer. Kita harus menunjukkan sisi terkuat kita. Para eselon tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Tetapi jika serangan kita gagal, pihak lain adalah King Qiu. Hasil dari pertempuran pertama sudah menunjukkan bahwa misi tingkat atas masih jauh di depan semua pemain. Bisakah mereka menang jika mereka mempertaruhkan semua chip mereka untuk itu? Bahkan jika kita gagal, kita harus memberitahu semua orang tentang kekuatan persekutuan api yang membara. Ekspresi pemimpin serikat itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita tidak memiliki kemungkinan untuk kalah dalam perang ini, kita masih memiliki kartu truf itu. Mata semua orang terbelalak ketika mereka mendengar ini. Kartu truf itu, apakah kita akan menggunakannya di sini? Pemimpin, itu adalah satu-satunya koneksi ke alam elemen api. Benar, pemimpin, seseorang hanya dapat memanggil penguasa elemen api sekali. Bukankah itu terlalu banyak investasi jika kita menggunakannya di sini? Tatapan pemimpin serikat itu tegas. Kita bisa menghadapi yang transenden itu cepat atau lambat selama kita dapat mengumpulkan lebih banyak hati lava. Kita adalah penganut dewa api. Kita secara alami dekat dengan api. Menghubungkan ke alam elemen api tidak sesulit yang kamu pikirkan. Mereka langsung terdiam saat yang lain mendengar ini. Pemimpin serikat menatap tatapan penuh tekad dari pihak lain. Mereka saling memandang setelahnya dan mendesah. Penguasa elemen api adalah seseorang yang baru dikenal pemimpin serikat setelah menyelesaikan serangkaian misi. Dia tidak dapat membuat keputusan. Pemimpin serikat melihat ekspresi mereka. Dia berkata, tujuan kita kali ini adalah membuat reputasi persekutuan api berkobar dikenal di seluruh dunia. Hanya yang kuat yang dapat memamerkan kemampuan mereka dan menarik lebih banyak pengikut. Meskipun penguasa elemen api kuat, dia bukanlah fondasi kita. Kita dapat tumbuh lebih kuat jika lebih banyak pemain penguasa bergabung dengan kita.
Kita harus jelas tentang prioritas kita. Jika kita dapat mengembangkan persekutuan api berkobar hanya dengan satu kesempatan pemanggilan, maka nilai ini sulit ditukar. Dia berhenti sejenak setelah mengatakan itu. Kemudian dia melanjutkan, kali ini, kita akan menunjukkan semua kekuatan kita untuk menarik lebih banyak pemain untuk bergabung. Lagi pula, bahkan jika kita gagal, itu bukan karena kita terlalu lemah, tetapi karena King Qiu terlalu kuat, bukankah pihak lain sudah kuat sejak awal? Bagi kami, selama kekuatan yang kami tunjukkan cukup mengejutkan, kami tidak akan menderita kerugian terlalu banyak bahkan jika kami gagal. Bagaimanapun, King Qiu telah mengalahkan kami. Kata-kata ini segera membangkitkan semangat yang lain. Itu benar, pihak lain. Mereka hanya beriklan kali ini untuk menarik lebih banyak orang untuk bergabung dengan Blazing Flames Guild. Mengalahkan King Qiu adalah cara terbaik. Menunjukkan kekuatan yang cukup akan mencapai efek yang diinginkan jika kegagalan tidak dapat dihindari. Namun, itu tidak akan terlalu mengejutkan, dan kerugiannya akan sangat besar. Namun secara keseluruhan, jika ini terus berlanjut, terlepas dari apakah Blazing Flame Guild menang atau kalah, itu akan berada dalam kisaran yang dapat diterima. Pemimpin, Anda memiliki pandangan jauh ke depan yang hebat. Anggota Blazing Flame Guild tercengang setelah semua orang turun untuk membahas tampilan kekuatan Blazing Flame Guild dalam perang ini. Kegagalan hanyalah rencana cadangan. Bagaimana dia bisa berhenti mendaki di sini? King Qiu tidak cukup untuk membuatnya menundukkan kepalanya. Wajahnya menampakkan niat membunuh yang dingin. Di jalan menuju kebangkitan Blazing Flame Guild, hanya ada kehancuran bagi siapapun yang menghalangi jalan. Dia berbalik dan berjalan keluar rumah. Prajurit, siapkan kereta untuk melihat Raging Blood Duke. Tanda pisah. Lion City, Richard dalam suasana hati yang baik saat dia melihat kavaleri yang telah pergi untuk memburu pasukan Mountain Duke yang tersebar kembali. Dia tidak menyangka bahwa keruntuhan gurun dapat mengubur puluhan ribu tentara. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah Mountain Duke yang konyol. Dia berani mendorong pasukannya maju pada serangan pertama. Dia benar-benar tak kenal takut. Busur pengepungan tidak dapat menembus pertahanannya. Itu tidak mengherankan. Otak orang ini tumbuh di ototnya. Situasi menjadi tenang. Richard tidak menunggu putri yang bersemangat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia melangkah maju dan melayang di langit. Cahaya pasir kuning tak berujung melonjak di tubuhnya. Pada saat berikutnya, tangan raksasa tampak telah memutar pasir dan tanah yang runtuh. Itu menyebabkan gelombang riak muncul. Sesaat kemudian, mayat-mayat prajurit yang terkubur mulai muncul dari pasir. Pemandangan itu langsung menjadi mengerikan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mayat-mayat menumpuk di tanah. Seolah-olah itu telah menjadi medan perang yang mengerikan. Richard melayang ke area tengah. Tubuhnya bersinar semakin terang. Gurun menjadi hidup. Pasir bergerak di bawah tatapan semua orang. Mereka menyeret mayat-mayat itu. Richard dengan cepat bergegas ke celah spasial di utara yang mengeluarkan bau darah yang pekat sementara kabut menghalanginya. Mereka mengubur mayat-mayat di pasir dan memasuki celah spasial. Kemudian, para prajurit di tembok kota tampak melihat sosok-sosok tinggi bergerak dalam kabut. Mayat-mayat yang telah masuk menghilang dalam sekejap mata. Pemandangan itu tampak sangat aneh dan ajaib. Itu memberi orang-orang perasaan menyeramkan. Tidak ada yang tahu misteri di balik kabut berdarah itu. Richard dapat merasakan bahwa rawa busuk itu tumbuh lebih kuat dengan setiap mayat yang memasuki celah spasial. Dia mengangkut puluhan ribu mayat di medan perang ke rawa busuk. Kesadarannya merasakan kepuasan yang kuat. Rasanya seperti seseorang yang lapar untuk waktu yang lama akhirnya makan sampai kenyang. Senyum bangga muncul di wajahnya. Rasanya menyenangkan. Duke Gunung telah memberinya hadiah yang sangat besar. Rawa busuk telah naik level menjadi 3 dan dapat merekrut sarang pasukan mahkota. Peningkatan level dalam 2 bulan terakhir tetap stagnan sejak saat itu. Hal itu memperburuk kesulitan untuk naik level dengan murah hati. Itu bukan karena kematian di Naga Plain telah menurun. Dia harus mengubah semua sarang yang mulia menjadi level mahkota jika dia ingin maju. Kemudian, dia harus meningkatkan jumlah sarang ke batas atas. Richard harus meningkatkan prajurit mulia yang telah dia rekrut sebelumnya menjadi prajurit mahkota. Hanya beberapa kondisi ini saja menghabiskan sejumlah besar energi, daging dan jiwa. Kemudian, setelah jumlah prajurit mencapai 1000, itu akan memunculkan unit pahlawan. Dia tahu saat ini unit pahlawan masih berkembang. Itu perlu melahap banyak energi daging dan jiwa untuk memeliharanya.
Dia harus mendapatkan beberapa dolar ekstra untuk mempercepat rawa busuk level 3 ke level 4. Penggiling daging di Naga Plain akan terlalu sibuk. Sekarang, Raging Blood Duke telah menjadi targetnya. Tanah, populasi, sumber daya, dan bahkan mayat pasukan musuh semuanya adalah harta berharga dalam ekspedisi ke El ini. Dia bisa meraup untung besar tidak peduli apa yang dia lakukan selama dia berdiri di tanah ini. Kenikmatan menjarah dan menaklukkan adalah sesuatu yang sulit dipahami orang luar. Keuntungannya akan sepadan bahkan jika dia gagal selama dia bisa meningkatkan rawa busuk ke level 4 dalam pertempuran untuk menaklukkan El. Rawa busuk level 4 bisa merekrut sarang pasukan Glorious 3 bintang. Richard memiliki ribuan prajurit Glorious 3 bintang di tangannya dari udara tipis. Ini bernilai ratusan juta sumber daya langka. Richard kembali ke tembok kota sesudahnya. Yang menyambutnya adalah tatapan membara dari semua prajurit. Dia tidak bisa lagi mengenali siapa yang berteriak, "Hidup Lord Richard." Pasukan yang bersemangat tinggi itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. "Hidup, Lord Richard! Hidup, Lord Richard!" Pada saat ini, seolah-olah dia ingin melampiaskan kegembiraan di hatinya dengan berteriak. Semua lampu kembali kepadanya dengan raungan yang memekakkan telinga. Richard diam-diam mendarat di tembok kota. Pada saat ini, semua prajurit di sekitar membungkuk dengan tangan di dada mereka. Putri Tundel melakukan hal yang sama. Para pemain melihat pemandangan ini. Mereka sangat iri sehingga mata mereka memerah. Mereka juga ingin puluhan ribu orang memuji mereka. Mereka juga ingin. Sang putri membungkuk. Richard tidak lagi mempermasalahkan mereka. Dia membantu Tundel bangkit dan meninggalkan tembok kota bersama eselon kota singa. Itu baru pertempuran pertama. Musuh yang sebenarnya belum tiba. 3 hari setelah pertempuran kota singa pertama, tanggal 3 Februari dini hari. Para pemain yang bermata tajam sekali lagi memperhatikan bahwa siaran langsung dari Blazing Flame Guild vs King Qiu telah dibuka. Segera, mereka memanggil teman-teman mereka, dan banyak sekali pemain membanjiri ruang siaran langsung. Jumlahnya kali ini bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada sebelumnya. Telah mencapai 4 miliar, sedangkan untuk tempat kedua, jumlah penontonnya adalah 87 juta. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pemimpinnya. Streamer kedua dari Blazing Flame Guild muncul di depan kamera. "Saudara-saudara, selamat datang di siaran langsung. Hari ini adalah kedua kalinya kita akan menyerang kota singa. Kita telah menerima misi penting dari Kerajaan El. Kali ini, pasukan Blazing Flame Guild akan menjadi kekuatan utama untuk menyerang kota singa. Kita akan langsung mengikuti King Qiu." Semua orang langsung menjadi bersemangat begitu dia mengatakan ini. "Beraninya kau telah meyakinkanku bahwa Blazing Flame Guild sedang mencari kematian. Mountain Duke level 19 adalah pahlawan peringkat A yang mempelopori 8 legiun. Itu sudah suatu prestasi jika dia bahkan melewatkan menyentuh tembok kota. Beraninya kau, sial, secepat itu. Kupikir kau akan menunggu sampai suku aborigin dan King Qiu selesai dan keluar untuk memetik buah persik. Tabrakan langsung. Aku mulai menantikannya. Gunakan semua caramu untuk menyenangkanku, hehe." Sebagian besar pemain tidak menyangka persekutuan api berkobar begitu berani. Adegan pahlawan level 19 King Qiu yang membantai Adipati Gunung telah menjadi topik terpanas di forum selama beberapa hari terakhir. Guild Blazing Flame sudah berani menyerang sebelum mereka sempat menyelidiki kekuatan Lion City. Itu bukan keberanian biasa. Streamer dari Guild Blazing Flame tertawa saat melihat respons tak terduga dari semua orang. "Dasar bodoh, apa kalian bodoh? Kalian tidak mengerti. Bagaimana kalian bisa melihat melalui pengaturan eselon atas Guild Blazing Flame kami? Kami adalah penguasa Fire Elemental Plane. Kekuatan King Qiu jauh lebih dilebih-lebihkan dari yang bisa kalian bayangkan. Namun, tidak peduli seberapa tak terkalahkannya King Qiu, Guild Blazing Flame akan menghancurkan mereka. Kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Guild Blazing Flame." Richard sedang berada di tengah-tengah diskusi pasukan dengan para petinggi kota. Dia menoleh ke para pemain yang telah melapor. Dia melambaikan tangannya untuk membiarkan diskusi berlanjut dan membuka forum. Dia mengkliknya dan melihat siaran langsung dari Blazing Flame Guild. Ruang siaran langsung terbuka untuk semua orang. Guild dapat menggunakan ruang siaran langsung untuk mengirimkan informasi, dan lawan juga dapat menggunakan ruang siaran langsung untuk memahami situasi musuh. Itu adalah hal yang wajar yang dapat digunakan siapapun.
Kelopak mata Richard berkedut saat dia melihat 4 miliar penonton. Setiap orang hanya membutuhkan 1 unit sumber daya langka untuk menghasilkan banyak uang jika mereka dapat mengumpulkan tiket. Sayang sekali, pada saat ini, gambar tersebut menunjukkan ekspresi tegas dari Streamer dari Blazing Flame Guild. Di belakangnya ada hutan yang terbuat dari es dan salju. Orang tidak dapat mengetahui di mana dia berada hanya dengan melihat gambar tersebut. Namun, kata-kata dari pihak lain mengejutkannya. Orang ini telah membanggakan tentang Lion City dan kekuatannya selama ini dan tidak menyebutkan penyebaran serangan Blazing Flame Guild kali ini. Pihak lain, bukanlah orang bodoh. Dia tahu dia tidak bisa mengungkapkan informasi penting. Namun, bahkan jika pihak lain mengatakan rencananya di ruang siaran langsung, itu mungkin tidak dapat dipercaya. Siapa yang tahu jika pihak lain sengaja dibuat bingung? Bos King Qiu, apa rencana persekutuan api berkobar? Adegan ini juga membingungkan pemain lain. Siapa yang akan terus membanggakan musuh-musuh mereka? Richard tersenyum setelah beberapa saat. Apakah menurutmu mengalahkan musuh yang begitu kuat hingga hampir mencekikmu akan mendapatkan lebih banyak reputasi? Atau apakah menurutmu mengalahkan musuh yang lemah yang bahkan tidak ada akan mendapatkan lebih banyak reputasi? Beberapa dari mereka berpikir keras. Mereka mendapatkan kembali akal sehat mereka. Pemain wanita adalah yang paling marah. Apakah persekutuan api berkobar pasti akan melahap kita? Meskipun pihak lain adalah serikat tingkat atas, mereka tidak mungkin meremehkan mereka, kan? Mereka mendapat dukungan dari King Qiu, orang besar kelas atas ini. Mata Richard berkedip, sepertinya mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia berbalik untuk melihat ke samping saat dia berbicara. Centaur kecil itu berdiri di depan jendela Prancis di aula. Ia tersenyum saat melihat awan di langit melalui jendela kaca. Ia akan mengembungkan dan mengembunkan kaca dari waktu ke waktu. Kemudian ia akan menggambar berbagai macam pola aneh di atasnya. Ia akan mengulangi tindakan ini saat kabut menghilang. Bos Transcendent ini tidak pernah tahu apa itu kekhawatiran. Mereka mungkin tahu tentang keberadaan Emily. Para pemain terkejut. Bukankah kota singa menutup semua kontak dengan dunia luar? Apakah ada pemain yang menyelinap masuk? Beberapa waktu lalu, kami menangkap mata-mata Adipati Darah yang mengamuk. Maafkan aku, kata Tundel dengan nada menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, kota singa adalah kota yang kami rebut. Sulit untuk menemukan kami pada awalnya, meskipun kami hampir melenyapkan pasukan perlawanan dan mengubur mata-mata itu dalam-dalam. Itu membingungkan para pemain, karena persekutuan api yang berkobar mengetahui kekuatan kota singa yang sebenarnya, mengapa mereka masih begitu percaya diri. Richard berkata perlahan, mereka pasti telah menyiapkan beberapa metode untuk menghadapi Emily. Reputasi persekutuan api yang berkobar akan meningkat jika mereka dapat merebut kota singa dan membunuh para Transcendent sebelum semua pemain. Jadi, orang-orang ini menggunakan kota singa sebagai batu loncatan. Ekspresi para pemain berubah menjadi buruk. Sekarang, mereka berada di perahu yang sama dengan kota singa. Mata Richard bergerak saat dia melihat ruang di sampingnya. Bibirnya bergerak sedikit. Mari kita lihat kartu truf persekutuan api yang berkobar. Ya, Tuan. Ruang di sekitarnya beriak dan menghilang tanpa menarik perhatian siapapun. Bos King Qiu, haruskah kita melakukan beberapa pekerjaan pencegahan? Tidak perlu. Bertahanlah sesuai rencana. Musuh bahkan tidak memiliki kartu untuk dimainkan. Apakah dia akan bertarung dengan udara? Beberapa sosok muncul di ruang streaming langsung. Streamer dari Blazing Flame Guild membual tentang Lion City dan menatap tajam. Ekspresinya berubah serius. Selanjutnya, biarkan aku membawamu ke Lion City. Dia menyaksikan bagaimana Blazing Flame Guild membakar King Qiu. Api, abadi, puji api. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik tiba-tiba. Pemandangan di ruang streaming langsung juga berubah arah. Detik berikutnya, celah spasial yang luas muncul di layar. Pada saat ini, beberapa pasukan menunggu di padang rumput seputih salju untuk waktu yang lama. Streamer bergabung dengan barisan terakhir tim dan segera beralih ke sudut pandang orang pertama. Streamer segera membawa semua orang ke sisi. Blazing Flame Guild, ayo pergi. Pasukan penakluk dengan tertib melangkah keluar dan melewati gerbang spasial. Penonton membeku dengan mata terbelalak. Mereka melihat ke depan, dan pasukan besar berkumpul di hadapan mereka. Mereka samar-samar dapat melihat kota yang menjulang tinggi. Kota singa. Mereka mengaktifkan serangan kedua. Sudut pandang tetap bintang baru itu muncul.
Itu memperlihatkan sejumlah besar pasukan di sekitarnya. Orang dapat melihat 7 atau 8 celah ruang yang sama lebarnya. Para pemain tidak mempercayai ini, meskipun mereka terkejut di ruang siaran langsung. Jumlah mereka cukup banyak. Kalau aku akan melawan 100 orang. Tapi menurutku Duke Gunung lebih kuat. Kecuali kau punya rencana, kau tidak akan pernah bisa menaklukkan kota singa. Apakah ini Blazing Flame Guild? Streamer dari Blazing Flame Guild melihat komentar-komentar yang meremehkan, dan rasa penasaran menyelimutinya. Tentu saja, dia kurang berharap pada pasukan yang tidak bisa melebihi kekuatan Mountain Duke dengan banyak. Namun, itu bisa mengejutkan mereka nanti, tidak peduli seberapa pesimis mereka sekarang. Kartu truf dari Blazing Flame Guild adalah Fire Elemental Lord yang Transcendent. Transcendent, gairah memenuhi tatapan mereka. Kekuatan pertempuran dari makhluk elemental jauh lebih kuat dari yang biasa. Itu termasuk elemental api yang dikenal karena sifatnya yang keras. Api yang mengerikan itu bisa langsung menghancurkan kota raksasa di hadapan mereka jika pihak lain merobek kekosongan dan menghubungkan Fire Elemental Plane ke Mortal Plane. Kali ini, mereka akan menjadikan Lion City tempat mereka bisa menghancurkan Kinkyu. Streamer dari Blazing Flame Guild menarik napas dalam-dalam. Dia menenangkan kegembiraannya, segera berbalik, dan berjalan ke arah lain. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah pendeta dari gereja Dewa Api muncul di layar. Api abadi, pemimpin persekutuan dari persekutuan api yang membara, pendeta api level 16. Layar peluru segera mengirimkan semua pesan. Sial, seorang penguasa level 16. Pendeta api yang membara adalah profesi tersembunyi dari gereja Dewa Api, kan? Ini pertandingan yang sengit. Pemimpin persekutuan, bagaimana menurutmu? Api abadi mengangguk dan menatap kamera siaran langsung yang tembus pandang. Nada suaranya mantap dan menenteramkan jiwa, dan itu memiliki daya tarik yang kuat. Kinkyu adalah lawan yang tangguh. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi persekutuan api yang membara. Kinkyu tidak hanya memiliki gelar pemain nomor 1, kekuatannya itu jauh melampaui jangkauan pemain biasa. Bahkan beberapa pasukan asli bukanlah tandingannya. Di seluruh komunitas pemain, mereka yang dapat bersaing dengan Kinkyu. Dia mengangkat tangan kanannya dan merentangkan jari-jarinya. Aku bisa menghitungnya dengan satu telapak tangan. Nada suaranya menjadi lebih berat. Aku berbicara tentang semua serikat besar. Kata-katanya menyebabkan kegemparan di antara para penonton. Identitas kapal uap itu berbeda, meskipun streamer dari Blazing Flame Guild telah memuji Kinkyu. Orang di hadapannya adalah bos teratas level 16 dengan kelas tersembunyi. Dia juga pemimpin guild teratas. Status mereka berbeda, dan bobot kata-kata mereka benar-benar berbeda. Apakah Kinkyu begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya? Sial, seberapa kuat Kinkyu itu? Apa yang ditemukan Blazing Flame Guild? Mengapa mereka begitu takut pada Kinkyu? Miliaran penonton penasaran mengapa para anggota Blazing Flame Guild begitu waspada terhadap Kinkyu. Eternal Flame tidak menjawab pertanyaan mereka. Ia melanjutkan setelah jeda. Kalian akan melihat sendiri betapa kuatnya Kinkyu. Guild, Blazing Flame akan mengakhiri semua ini hari ini. Tahun pertama, era cemerlang, yang dipimpin oleh Kinkyu akan berakhir di sini. Di masa depan, akan ada bentrokan antara guild-guild besar. Akan sulit bagi seorang pemain untuk tetap keluar dari gelombang. Bahkan Kinkyu tidak terkecuali. Sejak saat kita mengalahkan penduduk asli, situasinya telah berubah. Setelah Kinkyu jatuh, era baru akan datang, guild-guild akan menjadi pemimpin. Guild Blazing Flame menyambut semua orang yang berwawasan untuk bergabung dengan kami. Tujuan saya adalah membangun Guild Blazing Flame menjadi kekuatan yang dapat memengaruhi situasi di era cemerlang. Sebagai ketua guild, saya mengundang kalian semua untuk bergabung. Terlepas dari keyakinan, ras, usia, atau jenis kelamin kalian, selama kalian adalah seorang penguasa dan memiliki wilayah sendiri, Guild Blazing Flame akan menyambut kalian. Penonton langsung menjadi gelisah ketika mereka mendengar ini. Apakah guild akan menjadi pemain yang dominan? Banyak orang yang memasang ekspresi samar di wajah mereka. Apakah itu akan terjadi? Seseorang merenung dengan serius. Ia merasa itu wajar saja. Pemain individu tidak memiliki keuntungan dibandingkan guild dengan beberapa pemain. Begitu sebuah guild menargetkan mereka, mereka tidak dapat menolak. Mereka dapat mendirikan guild besar dengan ratusan ribu orang seperti Planet Blue.
Mereka mempertimbangkan batasan geografis. Sudah menjadi sifat manusia untuk tetap bersama demi kehangatan. Kata-kata ini secara langsung memengaruhi miliaran pemirsa dalam siaran langsung. Banyak orang mulai bertanya-tanya apakah mereka harus bergabung dengan Guild. Streamer dari Blazing Flame Guild mengambil alih topik pada waktu yang tepat dan membiarkan Eternal Flame menghilang dari pandangannya untuk sementara. Orang-orang di belakang segera datang untuk melapor. Pemimpin Guild, opini publik telah teraduk. Jumlah posting tentang Guild meningkat pesat di forum. Pemimpin Guild tersenyum. Seorang individu pintar tetapi akan menjadi bodoh ketika bercampur dalam kelompok. Setiap orang memiliki mentalitas kawanan. Situasi akan berubah drastis jika orang yang berpengaruh membimbing mereka sedikit. Guild secara resmi akan menjadi bagian terpenting dari para pemain mulai hari ini dan seterusnya. Pemimpin serikat telah mengusulkan untuk menjadi serikat utama. Serikat itu akan melahap bagian daging yang berlemak dan menjadi yang terdepan dari semua serikat lainnya. Namun, ada prasyarat untuk semua ini. Hari ini, serikat api yang membara akan meratakan kota. Biarkan King Qiu menjadi sejarah. King Qiu akan jatuh dari posisi sucinya selama dia dikalahkan di hadapan tatapan semua orang, bahkan jika dia abadi. Mari kita mulai era baru. Persekutuan api yang membara akan menjadi yang terkuat. Semua pasukan, dengarkan, bergerak menuju kota singa. Persekutuan api yang membara memiliki lebih dari 10 legiun dan mulai bergerak. Beberapa masa kepala berwarna hitam memberi orang-orang rasa penindasan yang hebat. Kebanyakan orang masih akan menganggap perang ini sebagai pertarungan antara Blazing Flame Guild dan King Qiu tanpa kata-kata dari Eternal Flame. Setelah itu, akan menjadi bentrokan antara guild dan pemain individu. Blazing Flame Guild tidak diragukan lagi akan mengarahkan perkembangan masa depan jika mereka menang. Bagaimana pemain individu dapat bersaing dengan guild jika King Qiu kalah? Kemenangan King Qiu dapat sangat mengabaikan kata-kata Blazing Flame Guild. Dan reputasi pemain terkuat akan melambung tinggi. Pasukan Blazing Flame Guild mendekati kota singa dan melangkah ke pasir kuning di tengah antisipasi dan kegelisahan semua orang. Para perapal mantra dari seluruh pasukan di belakang mereka melambaikan tongkat kerajaan mereka dengan ganas sebelum penonton di streaming langsung dapat mengatakan apapun. Kekuatan sihir yang agung melonjak. Pasir di depan mereka berubah menjadi batu. Itu membuat bumi membatu. Itu telah menghindari nasib yang sama seperti Duke Gunung. Pasukan itu perlahan berhenti ketika mereka berada 500 meter dari kota singa. Eternal Flame menghela napas lega. Huff. Tubuhnya tampak telah dinyalakan oleh bensin, dan tiba-tiba terbakar. Seluruh tubuhnya berubah menjadi api murni. Kemudian, penonton berseru ketika api abadi melayang ke langit. Dia terbang sendirian 100 meter dari tembok kota. Itu adalah satu orang sendirian di sebuah kota. Adegan ini cukup berdampak. King Qiu, aku tidak punya niat untuk menjadi musuhmu, tetapi kita berada di pihak yang berbeda. Kemenangan adalah milik persekutuan api yang membara. Aku tahu kamu memiliki pahlawan level 19 yang membunuh Duke Gunung dan bawahan tingkat transenden, Centaur. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak dapat menghentikan persekutuan api yang membara hari ini. Itu akan mengubur hidupmu, dan mereka akan terus menulis legendamu. Penonton di ruang siaran langsung meledak. Apa yang dia katakan? King Qiu memiliki transenden sebagai bawahan. Sial, apakah aku salah dengar? Transenden adalah bawahan dan bukan Tuan King Qiu. Apakah aku ketinggalan zaman? Seseorang juga dapat menaklukkan para transenden. Mereka tidak menyangka api abadi akan merilis berita yang sangat mengejutkan. Tidak heran pihak lain begitu takut pada King Qiu. Memiliki seorang transenden sebagai bawahan benar-benar menantang surga. Itu benar-benar transenden. Transenden. Beberapa penonton menjadi gila. Aku bahkan belum menyentuh tepi level 15. Dan kamu sudah menaklukkan seorang transenden. Apakah kita memainkan permainan yang sama? Penonton bertanya-tanya apakah api abadi berbohong saat dia mengejutkan mereka. Tiba-tiba, sosok yang diselimuti pasir kuning melayang di kota singa. Dia berdiri di depan tembok kota. Itu telah menghadapi api abadi yang telah berubah menjadi api. Penonton segera mengkonfirmasi identitas sosok yang dikenalnya. King Qiu. Namun, aura seperti gunung yang agung tiba-tiba melonjak sebelum mereka bisa melepaskan rentetan itu. Itu seperti batu besar yang menekan hati semua orang melalui siaran langsung. Semua jiwa orang gemetar. Itu adalah tekanan dari makhluk yang lebih tinggi. Aura yang tidak bisa ditahan.
Seorang centaur dengan kapak perang melangkah keluar dari udara tipis dari tembok kota di detik berikutnya. Dia tiba di sisi sosok pasir kuning, setengah langkah di belakang pihak lain. Orang bisa membedakan yang tinggi dan yang rendah. Sial, King Qiu menaklukkan seorang transenden. Aku menjadi gila. Kenapa? Bagaimana pemain bisa menaklukkan para transenden? Berapa level King Qiu sekarang? Mengapa transenden itu menyerah? Aku tidak mengerti. Komentar meledak lagi. Transenden seperti dewa yang menekan hati mereka ketika pemain arus utama masih melayang di antara level 10 dan 13. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa seorang pemain dengan identitas yang sama seperti mereka telah memperbudak keberadaan pamungkas yang bahkan tidak berani mereka hirup dengan keras setelah bertemu. Dampak yang kuat hampir membuat mereka kehilangan kendali atas emosi mereka. Itu seperti mendapatkan 60 poin pada ujian dan berpikir itu masih bagus, tetapi memperoleh 1000 di kelas yang sama dan dijamin masuk universitas terbaik. Dibandingkan dengan itu tidak dapat diterima. Penguasa daratan Grace di hadapan kita hanyalah ilusi unik. Selama tubuh asli tidak mati, sosok itu tidak akan menghilang. Selain itu, kekuatan unik menyelimuti tubuh lawan. Kekuatan akan memicu serangan. Itu jebakan. Richard mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata yang bergema di benaknya. Terus selidiki dan temukan kartu truf pihak lain. Ya, persekutuan api berkobar mengangkat alis ketika mereka melihat Richard berdiri di langit dan tidak melakukan apapun. Mereka keluar sendirian dan memprovokasi dia dengan gembar-gembor yang begitu besar, namun para transenden pihak lain bahkan tidak bergerak. Rasa bahaya muncul di hatinya saat pikirannya berputar. Apakah pihak lain melihat sesuatu? King Qiu, kamu. Suara acuh tak acuh di sisi lain memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kata-kata santai itu membuat Eternal Flame merasa tercekik. King Qiu, mele, bisakah kamu diam? Persetan dengan sepatu kulitmu yang busuk. Eternal Flame ingin memprovokasi pihak lain. Namun, hal itu berubah menjadi sebaliknya. Pihak lain menjadi marah. Tidak ada yang bisa memprovokasi King Qiu, sialan. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang tak berujung. Langit langsung berubah menjadi bola api yang membakar. Seolah-olah matahari kedua telah muncul. Panas yang mengerikan menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Perubahan drastis terjadi pada detik berikutnya. Dunia berubah warna. Kaca, retakan menyebar di udara seperti jaring laba-laba. Samar-samar terlihat cahaya merah menyala dari retakan, yang juga membawa panas yang tak berujung. Richard mendengar ini, dan pemandangan itu membuatnya tercengang. Itu tampak seperti bencana. Ekspresinya menjadi aneh. Tuan, kita harus melakukan sesuatu sekarang. Richard tersentak kembali ke kenyataan. Tidak, Anda tidak bisa menghentikan saya. Suara itu membekukan Richard sejenak. Dia merenung. Dia melakukan hal yang benar. Hahaha, King Qiu, Anda tidak bisa menghentikan saya. Keberadaan yang luar biasa telah menjangkarkan ruang ini dari alam elemen api. Anda akan menghadapi kehancuran. Sukacita memenuhi nada api abadi, yang telah berubah menjadi api. Seorang penguasa dari alam elemen api adalah bentuk kehidupan yang perkasa. Hanya dia yang bisa menghancurkan kota ini. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitan persekutuan api yang membara. Tidak seorang pun. Kaca, retakan spasial meledak ketika mencapai batasnya. Itu seperti batu besar yang menghancurkannya. Tatapan gugup dari miliaran pemain menyaksikan pemandangan itu dengan sangat buruk. Api dan lava mengalir keluar dari retakan spasial seperti air terjun, dan suhu seluruh dunia langsung melonjak. Tekanan itu menggulung dan membakar rambut mereka meskipun mereka berada ribuan meter jauhnya. Api merah menyala terus-menerus mengepul. Keberadaan yang menakutkan itu tingginya lebih dari 30 meter dan memiliki 2 tanduk di kepalanya. Api menyelimutinya. Orang bisa samar-samar melihat bentuk persisnya karena suhu yang tinggi. Itu turun dari api yang tak berujung. Itu muncul di hadapan kota singa. Seluruh dunia menjadi sunyi. Tubuh pemain bergetar hebat. Apakah ini persekutuan api yang membara? Mereka mendapatkan kembali akal sehat mereka dan segera melihat centaur di samping King Qiu. Semua adalah keberadaan yang luar biasa, tetapi centaur itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penguasa elemen api. Sebuah pikiran tumbuh seperti rumput liar. Bisakah mereka mengalahkan King Qiu begitu saja? Penguasa elemen api ini dapat menghancurkan seluruh kota. Emosi di hati Richard menjadi sangat rumit. King Qiu, penyihir,
Penyihir. Itu bisa menghancurkan jiwamu, penguasa elemen dari alam elemen api, yang mulia Klose. Emosi Eternal Flame mencapai puncaknya. Dia selesai berbicara, dan penguasa elemen api memancarkan panas yang membakar lagi. Kemudian, di bawah tatapan gugup semua orang, makhluk gaib yang menakutkan ini perlahan berbalik. Dan menghadap Richard di kehampaan. Tatapan mereka bertemu di detik berikutnya. Udara tiba-tiba membeku, mereka bisa menyaksikan jatuhnya seorang legenda di saat berikutnya. Aku tidak tahan lagi. Jantungku hampir melompat keluar. Apa yang harus kita lakukan? Apakah King Qiu akan mati di sini? Apa yang bisa digunakan King Qiu untuk menghalangi penguasa elemen api yang transenden? Centaur itu bukan tandingan penguasa elemen api. Selama penguasa elemen api menyerbu dan berjalan-jalan di sekitar kota singa, kota itu akan terbakar habis, belum lagi pasukan persekutuan api yang membara. Bagaimana dia bisa berperang dalam perang ini? Semua komentar itu pesimis tentang kota singa dan King Qiu. Hanya sedikit orang yang percaya pada Richard. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Para pemain persekutuan api yang membara adalah kebalikannya. Hati mereka meledak dengan sukacita. Mereka membayangkan banyak pemain mendiskusikan kekalahan King Qiu dan memuji persekutuan api yang membara. Itu sangat diinginkan. Rasanya seperti waktu menghentikan aliran pada saat ini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, rasanya seperti 1 abad telah berlalu. Penguasa elemen api bergerak di bawah tatapan semua orang yang tegang dan gugup. Setiap langkahnya berjalan menuju kota singa di bawah lahar dan api yang tak berujung. Sudut mulut api abadi melengkung saat dia melihat serangan fatal penguasa elemen api dengan penuh harap. King Qiu, semua yang kamu miliki akan ada di sini. Persekutuan api yang membara adalah masa depan. Kematian melangkah, dan yang lainnya. Bos setinggi 30 meter itu membawa tekanan yang mengerikan dengan setiap langkahnya. Itu seperti menghantam hati semua orang. Akhirnya, ia pergi dengan jejak api yang berapi-api. Penguasa elemen api tiba di hadapan King Qiu. Jenderal melawan jenderal. Semua orang bergulat dengan napas mereka dan menunggu pertempuran pecah. Pada saat ini, bos transenden itu tiba-tiba meletakkan tangan kanannya di dadanya dan membungkuk di hadapan sosok itu. Yang mulia, lama tidak bertemu, Anda yang mereka katakan. King Qiu, kegembiraan api abadi membeku ketika melihat gerakan pihak lain. Perasaan buruk muncul di hatinya. Mereka berdua, apakah mereka saling kenal? Para pemain yang menunggu pertempuran di ruang siaran langsung juga terkejut. Apa yang terjadi? Richard menatap Raja Elemen Api di hadapannya. Dia menjadi jauh lebih mengesankan dan tersenyum. Bos ini telah banyak berkembang selama ini. Levelnya naik menjadi 22. Tuan Klose, Anda memiliki kesepakatan dengan persekutuan api yang membara. Richard tidak menyangka bahwa di dunia yang begitu kecil, kebanggaan persekutuan api yang membara akan menjadi bos yang telah dilepaskannya dari reruntuhan kuno. Raja Elemen Api, Klose. Penguasa elemen api Klose mengalami transendensi. Namun, Richard lah yang memberinya jantung lava. Hubungan mereka bisa digambarkan sebagai hubungan yang intim. Penguasa elemen api selalu menjadi salah satu kartu truf Richard. Richard tidak menyangka persekutuan api berkobar akan memainkan kartu ini. Kemungkinan kebetulan ini lebih tidak mungkin daripada membeli tiket lotre. Richard tidak dapat memahami apakah dia terlalu beruntung. Atau persekutuan api berkobar sangat tidak beruntung karena telah menemukan hal aneh seperti itu. Penguasa elemen api mengangguk. Bahasa elemen kuno bergema di langit. Penguasa daratan Grace ini menggunakan jantung lava sebagai pengorbanan untuk terhubung ke alam elemen api. Saya menemukan aura jantung lava dan bergegas. Mereka mengira saya mencari jantung lava sebagai alat tawar-menawar dan memohon saya untuk tetap berhubungan dengan mereka. Saya memberi mereka misi untuk menemukan jantung lava. Sebagai hadiah, saya dapat membantu mereka sekali. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Saya tidak menyangka musuh yang mereka maksud adalah Anda. Penguasa elemen api menoleh dan menatap api abadi yang tercengang. Pasukan itu merasa ada yang tidak beres. Kalian belum menyerahkan setengah dari jantung lava dalam 2 bulan terakhir. Klose menjadi sedikit marah. Kalian makhluk rendahan berani tidak menghormati temanku. Bahasa elemen kuno yang menakutkan itu menjadi gelisah seperti badai. Kekuatan sihir di langit segera mengamuk. Klose selesai berbicara. Itu seperti seseorang menuangkan bensin ke tubuh penguasa elemen api. Ledakannya serupa. Gerbang spasial di langit masih menuangkan lava, dan api meledak.
Itu telah membentang lebar hingga ratusan meter. Retakan tidak beraturan seperti lubang besar di kaca. Kecepatan api meningkat beberapa kali sesudahnya. Suhu di sekitarnya naik dengan kecepatan yang berlebihan. Orang bisa melihat makhluk elemen api yang tak terhitung jumlahnya berenang di dalam api yang membakar. Makhluk yang dikendalikan api mengendalikan lava dan api untuk melonjak menuju persekutuan api. Tanah berdesis saat es dan salju menguap dalam sekejap. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Musuh telah menyerbu mereka dan melahap mereka sebelum pasukan Blazing Flame Guild sempat bereaksi. Jeritan sengsara bergema sebagai melodi utama medan perang. Tim yang tadinya megah tiba-tiba berubah menjadi tragedi. Mereka menahan makhluk hidup biasa saat berhadapan dengan makhluk hidup unsur yang bisa meledak pada suhu tinggi, meskipun mereka adalah pasukan gereja dewa api yang tahan terhadap api dan suhu tinggi. Namun, mereka tidak dapat dibandingkan dengan elemen api dari sungai lava dan api, tidak peduli seberapa kuat mereka melawan. Tidak, Tuan Klose, tolong berhenti menyerang. Kami bukan musuhmu. Musuhmu adalah King Qiu. King Qiu, pada saat ini, dia merasa hatinya terpelintir kesakitan. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Transcendent yang dia panggil menyerang pasukannya. Itu hampir membuatnya bergulat dengan napasnya. Sakit, itu terlalu menyakitkan. Kata-kata dan semangat heroik yang memandang rendah dunia terbakar menjadi abu. Musuh-musuh menghancurkan kepercayaan diri dari Blazing Flame Guild. Yang membuatnya merasa lebih tercekik adalah bahwa King Qiu tidak bergerak sedikit pun selama proses ini. Itu adalah kartu trufnya, penguasa elemen api. Pihak lain tidak memiliki alasan sedikit pun. Penguasa elemen api menyerang orang yang memanggilnya setelah dia menyapa King Qiu. Wajah Eternal Flame berubah saat memikirkannya. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki King Qiu? Bagaimana penguasa elemen api bisa mencapai level seperti itu? Dia adalah penguasa gurun. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan seorang transcendent dari alam elemen api? Hak apa yang dimiliki King Qiu untuk membuat penguasa elemen api berselisih dengannya dan menggigitnya kembali? Pertanyaan dan kebingungan yang tak terhitung jumlahnya meledak di dadanya. Eternal Flames hampir menjadi gila. Adegan itu sangat memengaruhi miliaran pemirsa di ruang siaran langsung. Semua orang terbelalak dan ternganga. Apa yang mereka lihat? Penguasa elemen api yang dipanggil oleh Eternal Flame telah menjungkir balikkan persekutuan api berkobar setelah dia menyapa King Qiu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka mengira mereka akan melihat sebuah legenda jatuh beberapa detik yang lalu dan bahwa King Qiu, eksistensi terbaik yang dipuja semua orang di era cemerlang, akan menjadi masa lalu. Mereka khawatir penguasa elemen api akan membakar centaur transcendent itu menjadi abu. Namun, mereka tidak menyangka persekutuan api berkobar akan runtuh. Perubahannya cepat, sangat intens, dan sangat dibesar-besarkan. Setelah transcendent dari alam elemen api itu membungkuk kepada King Qiu, dia bahkan tidak menunggu King Qiu berbicara sebelum dia melampiaskan amarahnya kepada orang yang memanggilnya, dengan alasan memprovokasi King Qiu. Para pemirsa di ruang siaran langsung merasakan misteri yang tak berujung ketika mereka melihat sosok yang diselimuti pasir kuning di langit itu lagi. Mereka melihat ke arah centaur yang transcendent itu. Tidak ada yang bertanya-tanya mengapa ia bisa menaklukkan para transcendent. Semuanya tampak alami. Apa hebatnya menaklukkan seorang transcendent? King Qiu bahkan telah terhubung dengan penguasa alam elemen api. Bos itu mengarahkan moncongnya dan membidik ke arah persekutuan api yang telah memanggilnya tanpa sepatah kata pun. Apakah ini gaya pemain pertama? Banyak orang berseru. Beberapa orang mengira bahwa dengan perkembangan pemain yang pesat, terutama setelah kemunculan chapter pertama Crimson Moon, Dimension Explorer, akan ada orang yang akan menutup celah dengan King Qiu atau bahkan melampauinya. Namun kali ini, saat pihak lain muncul di hadapannya lagi, dia masih tak terkalahkan dan mendominasi. Dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk berfantasi. Sejarah masih menulis tentang legenda. Tidak ada yang menggantikan penulisnya. Apakah ini kekuatan King Qiu yang sebenarnya? Dua transcendent di bawah komandonya. Saya khawatir Blazing Flame Guild akan menjadi lelucon total kali ini. King Qiu menjatuhkan mereka hanya dengan sepatah kata oleh transcendent yang dipanggil oleh Eternal Flame. Itu terlalu lucu. Seorang centaur transcendent sebagai bawahan dan seorang penguasa elemen api transcendent sebagai bantuan eksternal. Itu bahkan belum termasuk pahlawan yang membunuh Duke Gunung level 19 beberapa hari yang lalu. Seberapa besar kekuatan yang dia sembunyikan? Sialan, dia kena lagi.
Rentetan komentar peluru yang padat dikombinasikan dengan pasukan Blazing Flame Guild yang terbakar mengubah siaran langsung dari perburuan King Qiu menjadi penghormatan diam-diam kepada Blazing Flame Guild. Reputasi Richard naik ke ketinggian yang mengerikan setelah pertempuran ini. Kemuliaan pemain nomor 1 bersinar terang sekali lagi. Streamer Blazing Flame Guild melihat bahwa situasinya sudah berakhir dan mematikan siaran langsung sementara dia gemetar. Pada saat ini, seluruh pikirannya berdengung. Dia tidak bisa mengerti mengapa situasi yang menguntungkan itu tiba-tiba runtuh. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Terakhir kali, mereka masih bisa mengerti bahwa Mountain Duke telah meremehkan musuhnya, tetapi kali ini, semua persiapan masih salah. Sudah waktunya, ini takdir. Dia menoleh dan melihat elemen api yang menggerakkan api dan api untuk melahap pasukan Blazing Flame Guild tanpa menahan diri. Dia menghela napas lagi dan dengan tegas berbalik untuk melarikan diri. Penguasa elemen api memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh kota. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Mereka tidak menyangka akan mengalami jurus mematikan yang ingin mereka gunakan untuk melawan kota singa. Pasukan Blazing Flame Guild runtuh dalam kobaran api yang tak berujung. Para penganut Dewa Api merasakan siksaan jiwa untuk pertama kalinya. Eternal Flame merasakan ironi yang tak dapat dijelaskan. Namun, mereka hanya penganut api, sementara pihak lain bangkit dari api. Dia berbalik dan menatap Fire Elemental Lord dan sosok yang diselimuti pasir kuning. Mundur, dia selesai berbicara, dan seluruh tubuhnya meledak seperti balon. Itu membentuk gelombang kejut panas yang dahsyat. Gelombang kejut itu menyapu asap api dan menyebar kemana-mana. Seperti kembang api yang meledak. Itu menghabisi pasukan Blazing Flame Guild. Itu seperti serigala ganas yang mengejar kawanan domba sampai mati. Mereka melarikan diri dengan panik. Retakan spasial tempat mereka berasal adalah tujuan akhir mereka. Adegan, pelarian besar ini seperti gelombang pasang yang melonjak. Pasukan itu mundur ke sekitar retakan spasial sesaat kemudian. Pasukan itu akan melewatinya. Semua retakan spasial hancur. Pecahan spasial yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Itu memotong pasukan di garis depan menjadi berkeping-keping itu telah menghalangi jalan mereka. Mereka yang telah lolos jatuh ke jurang lagi. Para elemental api melonjak dari belakang dan tidak peduli dengan suasana hati musuh. Mereka membakar semuanya hingga bersih. Asap hitam pekat menutupi langit, dan bau busuk yang menyengat menyebar. Jeritan di udara menjadi tenang. Orang tidak dapat melihat satupun keberadaan berdiri di lapangan. Sebagian besar pasukan Blazing Flame Guild semuanya telah mati kecuali beberapa yang menyelinap melalui gerbang spasial. Richard melihat ke arah penyalaan dunia. Ekspresinya agak halus. Tidak seorang pun akan mengira bahwa perang yang mengancam ini yang dipenuhi dengan ambisi Blazing Flame Guild akan berakhir seperti itu. Tidak ada satupun keberadaan yang tersisa di medan perang. Fire Elemental Lord, protagonis dari pertempuran ini, menatap Richard lagi. Bos itu memiliki perasaan campur aduk terhadap Richard. Rasa terima kasih menyatu dengan rasa hormat. Terakhir kali, penguasa Bukit Pasir telah bergabung dengan Dewa Kobold yang menyerang Twilight City. Dia berdiri di sisi Twilight City tanpa ragu dan bertarung ratusan ronde dengan musuh. Dia secara pribadi telah menyaksikan penghabisan jiwa Dewa Kobold. Beberapa waktu lalu, Crimson Moon telah bangkit, dan pembantaian 10 dewa menyebar ke setiap alam. Alam elemen api tidak terkecuali. Dia melihat dengan jelas bahwa Dewa Kobold ada di antara mereka. Penguasa elemen api dapat menebak Richard memiliki hubungan dekat dengan Crimson Moon. Richard tidak mengatakan apapun tentang itu. Dia bahkan dapat mengubur dewa. Penguasa daratan Grace tidak melepaskannya dari menara cahaya hitam. Pertumbuhan Richard telah jauh melampaui harapannya. Belum lagi, Close melemparkan pandangan dalam ke suatu titik di kehampaan. Dua Transcendent, dia merasakan aura jahat dan gelap ketika celah spasial hancur. Richard bahkan mungkin lebih kuat darinya. Itu hanya waktu yang singkat, tetapi Richard sudah memiliki 2 Transcendent sebagai bawahan. Oleh karena itu, bahkan jika dia berpartisipasi dalam perang ini dan memilih untuk berdiri di pihak persekutuan api yang membara, tidak ada peluang untuk menang. Dia dapat menggunakan api dari alam api untuk membakar kota, tetapi dia tidak dapat memadamkan King Qiu. Pihak lain bisa saja menguburnya jika dia terlalu ceroboh. Dia bisa saja mati jika Richard memanggil pembantu misterius yang membunuh Dewa Kobold. Itu membuatnya marah ketika Blazing Flame Guild memanggilnya untuk menyerang Richard. Richard adalah teman dekat yang telah banyak membantunya dan ahli penghancur jiwa.
Orang-orang idiot ini hampir membunuhnya. Penguasa elemental api sangat marah. Dia ingin menggunakan darah dan jiwa para idiot ini untuk membuktikan persahabatannya yang murni dengan Twilight City. Namun, Blazing Flame Guild tidak pernah tahu tentang ini. Mereka hanya melihat penguasa elemental api membungkuk kepada Richard, dan sebelum pihak lain sempat berbicara, penguasa elemental api telah menyerang mereka. Penguasa Richard, aku mendengar tentang dunia ini dari penguasa Grace Mainland. Aku bisa membantumu menghadapi Raging Blood Duke meskipun dia bersekongkol dengan jurang. Beritahu aku saja, bahasa elemental kuno itu terdengar lagi. Richard terkekeh saat melihat makhluk elemental yang menakutkan itu. Itu yang terbaik kalau begitu. Orang-orang di Lion City mendengar percakapan itu. Itu meningkatkan moral mereka. Mereka melihat sosok yang melayang di langit dengan tatapan membara. Itulah yang mereka andalkan. Penguasa Fire Elemental Plane adalah eksistensi kuat yang bisa dengan cepat menghancurkan kota. Namun dia tetap membungkuk kepada Richard saat mereka bertemu. Dia bahkan tanpa ragu memanggil penguasa Grace Mainland. Penangkalan semacam ini membuat para bawahan gemetar. Persetujuan dan rasa hormatnya terhadap Richard mencapai puncaknya. Kegembiraan dan kedamaian menyelimuti kota singa. Mereka damai selama kemenangan. Sosok gelisah di istana ibu kota kerajaan El. Adipati Darah mengamuk duduk di singgasana. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya sementara seorang prajurit melapor kepadanya. Maksudmu, langkah pamungkas yang diandalkan oleh persekutuan api berkobar adalah memanggil penguasa alam elemen api. Namun, penguasa elemen api malah menyerang mereka dan menghancurkan 10 legiun mereka. Ya, Yang Mulia, aula menjadi sunyi setelah jawaban prajurit itu. Para pahlawan tingkat tinggi di sekitarnya menatap prajurit itu dengan ekspresi berbahaya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Prajurit yang melapor tidak dapat menahan tatapan di sekitarnya dari para petinggi kelas atas. Namun, dia tidak punya pilihan. Informasi itu hanya itu. Apa yang bisa dia lakukan? Orang tidak pernah mengantisipasi kebodohan persekutuan api berkobar. Anda boleh pergi. Ya, Yang Mulia. Prajurit itu merasa lega dan segera melarikan diri. Prajurit itu pergi, dan seorang pahlawan wanita berusia 40-an melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam. Yang Mulia, para pemberontak yang secara tidak sadar telah menunjukkan gerakan-gerakan aneh dan memimpikannya fantasi-fantasi yang tidak realistis tentang sisa-sisa keluarga kerajaan El secara bertahap muncul dalam beberapa hari terakhir setelah kemenangan terakhir. Kita bisa bergerak sekarang. Persekutuan api yang membara mungkin telah gagal, tetapi mereka menemukan sebagian dari kekuatan tuan-tuan daratan Grace. Mereka tidak menyangka King Qiu punya trik seperti itu. Pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang seseorang yang bisa menjadi raja dengan miliaran pengikut. Namun, hanya itu saja. Duke masih jauh dari mampu melawan mereka. Dia menenangkan diri dan melanjutkan. Jika tebakanku benar, penguasa elemen api itu adalah kartu truf penting dari pihak lain. Pengungkapan ini akan sangat mengurangi ancaman terhadap kita. Kekuatannya tidak lagi misterius dan tidak dapat diprediksi. Nada suaranya terdengar semakin ringan saat dia berbicara. Kekuatan penguasa daratan Grace itu tidak mungkin jauh melampaui perkiraan kita. Kalau tidak, mereka tidak akan mempertahankan kota singa dan tidak berani menyerang. Pihak lain memiliki lebih banyak keraguan tentang kita daripada kita terhadapnya. Kata-kata ini membuat para pahlawan lainnya menganggukkan kepala. Itu adalah sesuatu yang diakui semua orang. Mereka tidak akan tinggal di kota singa begitu lama jika penguasa daratan Grace bisa mengalahkan mereka di medan perang. Pahlawan wanita itu merenung sejenak sebelum melanjutkan. Menurut situasi saat ini, bahkan jika pihak lain masih menyembunyikan dua transenden, mereka tidak akan dapat menghentikan kemajuan kita. Nada suaranya berangsur-angsur terdengar melengking. Kecuali jika pihak lain memiliki dewa untuk diandalkan. Kata-kata ini meningkatkan moral orang-orang di istana. Kita bukanlah seperti yang dipikirkan oleh Tuan Daratan Grace itu, dukungan dari jurang adalah fondasi pijakan kita. Tuan Keserakahan yang Agung sedang mengawasi kita. Kecuali jika King Qiu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Tuan ini. Tapi itu tidak mungkin. Semangat memenuhi mata semua orang. Bagaimana mungkin Tuan Daratan Grace itu melawan penguasa jurang? Benar-benar lelucon. Mereka bisa saja meratakan kota singa jika bukan karena keinginan mereka untuk memusnahkan semua kekuatan yang mendukung sisa-sisa keluarga kerajaan. Yang Mulia, kirim pasukan. Semua orang menatap sosok agung di atas tahta batu permata.
Adipati Darah mengamuk menatap tatapan fanatik semua orang dan perlahan berdiri. Dia mengangkat pedang yang bersandar di singgasana dan memegang gagangnya dengan kedua tangan. Dia meletakkan pedang di depan dadanya dan mengarahkan ujungnya ke langit. Untuk penguasa keserakahan, para pahlawan lainnya segera mencabut pedang dan golok mereka dan membuat gerakan pujian yang sama. Mata mereka menyala-nyala. Untuk penguasa keserakahan, mereka selesai berteriak. Aura jahat yang bukan milik manusia muncul di tubuh semua orang. Itu berasal dari jurang.